Bos perabot tewas di tangan putri kandungnya gegara kesal sering dimaki. ABG perempuan berinisial KS, 17, sempat berpura-pura tidak tahu bos perabotan sekaligus ayah kandungnya, Syafrin, 55, tewas dibunuh. Padahal, KS merupakan sosok yang tega menghabisi nyawa ayah kandungnya itu. KS membunuh Syafrin di toko perabot milik korban di Jalan Masjid Baitul Latif, Durensawit, Jakarta Timur. Tersangka saat itu dengan alasan dapat informasi bapaknya meninggal, akhirnya datang, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Ari Syam Indradi, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. AD Ari mengungkapkan, KS berdalih baru mengetahui sang ayah meninggal dunia setelah mendapat kabar dari temannya. Betul, itu betul, berdasarkan informasi dari penyidik seperti itu, dia berpura-pura tidak tahu. Alasannya mendapat informasi dari temannya bahwa bapaknya meninggal, ungkap Kabid Humas. Adapun KS membunuh ayah kandungnya karena merasa sakit hati dengan perlakuan korban. Alasan tersangka KS melakukan penusukan dan pembunuhan terhadap ayah kandung atau bapak kandungnya ini adalah, sementara ditemukan fakta oleh penyidik, karena sakit hati, kata Ade Ari. Kepada polisi, KS mengaku sering dimarahi dan dituduh mencuri barang milik korban. Bahkan, KS mengaku pernah dipukul dan disebut sebagai anak haram oleh ayah kandungnya itu. Karena sering dimarahi, kadang dipukul, dituduh mengambil barang milik korban, bahkan pernah dikatakan anak haram oleh korban. Ini berdasarkan keterangan tersangka, ungkap Ade Ari. Meski demikian, Ade Ari menuturkan penyidik masih mencocokkan pengakuan KS dengan keterangan saksi-saksi dan bukti yang ditemukan. Tentunya keterangan tersangka itu tidak berdiri sendiri rekan-rekan. Sekali lagi harus dikaitkan atau dibuat match atau dibuat harus sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi, serta alat bukti yang lain, ujar dia. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh karyawan toko berinisial I pada Jumat, tanggal 21 Juni tahun 2024, malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketika itu I hendak masuk ke toko perabot milik korban. Namun, rolling door toko tersebut dalam kondisi terkunci. I kemudian mengajak karyawan lainnya untuk membuka paksa toko. Mereka pun mendapati Syafrin dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah berhasil dibuka, digerinda, menyenggol kaki korban. Nah, akhirnya ditemukan ada seorang laki-laki berusia 55 tahun inisial S meninggal dunia di atas tempat tidur, luka tusuk di dada, menggunakan kaos kuning, kata Ade Ari. Berdasarkan pengakuan I, jelas Ade Ari, ia sempat pamit kepada korban untuk meninggalkan toko pada Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2024, dini hari. Saat itu di rumah korban ada korban, tersangka KS, dan adik tersangka KS. Ini seorang perempuan yang isunya 16 tahun dan juga merupakan anak korban, ujar Kabid Humas. Tak lama kemudian, adik KS juga keluar meninggalkan toko sehingga tersisa tersangka dan korban di tempat kejadian perkara. Di momen itulah KS menghabisi nyawa sang ayah. KS membunuh korban dengan menusuknya menggunakan pisau dapur. Setelah tersangka melakukan penusukan kepada korban yang pertama, berdasarkan keterangan tersangka, korban melawan. Sempat terjadi perlawanan dengan melakukan pencakaran, mencakar tersangka di bagian tangannya, ungkap Ade Ari. Namun, pelaku kembali menusuk ayah kandung itu hingga meninggal dunia. Kemudian ditusuk yang kedua kali. Jadi sementara faktanya ditemukan 2 kali menusuk, ujar Ade Ari. Polisi menangkap 2 orang pelaku penusukan seorang pria di Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu, 22 Juni 2024. Kapolsek Durensawit AKP Sutikno mengatakan, pelaku yang ditangkap tersebut merupakan kakak beradik yang merupakan anak kandung dari korban berinisial S. Sesuai hasil interogasi sementara bahwa kedua pelaku merupakan anak kandung korban almarhum S, ujar Sutikno dalam keterangan tertulis, Minggu, 23 Juni 2024. Sutikno menjelaskan, kejadian bermula saat pelaku K dan P mencuri uang milik sang ayah, S. Kemudian, S yang memergoki 2 anaknya sedang mencuri itu dan langsung memarahi mereka. Karena merasa sakit hati dimarahi, kedua pelaku lantas menusuk sang ayah kandung yang menyebabkan korban tewas di tempat. Pelaku K mengakui telah menusuk korban S menggunakan sajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia, ungkap Sutikno. Diberitakan sebelumnya, seorang pedagang perabot berinisial S ditemukan tewas dengan luka tusukan benda tajam di dalam tokonya yang berada di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, Sabtu, 22 Juni 2024, dini hari. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ya benar ditemukan korban laki-laki, inisial S, kata Nicholas saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu, 23 Juni 2024. Menurut Nicholas, saat ini pelaku penusukan yang berjumlah 2 orang sudah ditangkap pihak kepolisian.
Pelaku dua orang perempuan, yakni K dan P, kata Nicholas. Penangkapan kedua pelaku dilakukan kurang dari 24 jam oleh gabungan tim di Treskrimum Polda Metro Jaya bersama tim Opsnal Polres Jaktim dan tim Opsnal Polsek Durensawit. Selanjutnya, pelaku K dan P diamankan oleh tim gabungan di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya korban yang merupakan warga Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kiosnya, Jumat, 21 Juni 2024, malam sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pedagang tisu yang hendak mengambil barang dagangannya yang dititipkan kepada korban. Saat itu, si pedagang tisu datang menghampiri kios es. Namun, saat datang ternyata kios dalam kondisi terkunci dan terlihat gembok terpasang dari luar. Korban memang sudah beberapa hari tidak terlihat berjualan di kios yang sudah disewanya selama 2 bulan terakhir tersebut. Karena kios terkunci dan korban tak dapat dihubungi, akhirnya pedagang tisu dan pedagang di sekitar lokasi sepakat membuka paksa kios korban dengan cara menjebol gembok rolling door. Sabtu, 22 Juni 2024, dini hari. Ketika pintu sudah terbuka, para pedagang yang membuka paksa kios korban lantas menyalakan lampu karena kondisi di dalam gelap.